Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas masih pokok bahasan ketiga atau standar kompetensi ketiga tentang struktur atom, sistem periodik unsur, dan ikatan kimia. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sistem periodik unsur atau juga disebut susunan berkala unsur. Sebelum kita membahas mengenai sistem periodik unsur atau susunan berkala unsur, kita bahas dulu mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama yaitu pendapat dari Dobreiner yang terkenal dengan triade atau hukum triade yang mengelompokkan unsur-unsur dalam kelompok 3 unsur dikenal sebagai triad atau triade. Hukum triad menyatakan unsur yang nomor 2 mempunyai massa rata-rata dari jumlah unsur pertama dan ketiga. Contoh di sini, di massa unsur strontium itu merupakan jumlah dari rata-rata dari massa unsur kalsium dan barium. 2 yaitu Newland mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom, terkenal dengan hukum oktav yang menyatakan unsur ke-9 akan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan unsur pertama. Unsur ke-10 mempunyai sifat-sifat yang sama dengan unsur yang kedua. Ini contohnya. Litium itu mempunyai sifat yang sama dengan natrium dan kalium. Kalsium mempunyai sifat yang sama dengan strontium dan barium. Klorin mempunyai sifat yang sama dengan bromin dan iodin dan seterusnya. Yang ketiga yaitu Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mendeleev itu mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan sifat-sifat unsur. Yang keempat yaitu Henry Moseley mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifat-sifat yang diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atom. Yang dimaksud itu mengelompokkan itu berdasarkan kenaikan nomor atom. Pengelompokan ini dikenal dengan sistem periodik modern atau dikenal dengan sistem periodik panjang. Jadi sistem periodik yang kita pakai sekarang itu disebut sistem periodik modern atau sistem periodik panjang. Itu ada sistem periodik yang ditemukan oleh Henry Moseley. Kita lihat mengenai perkembangan sistem periodik unsur sebelum kita membahas mengenai sistem periodik unsur modern. Pertama, yaitu sistem periodik unsur yaitu hukum triade atau hukum triad. Penemunya ada Dobreiner, ditemukan tahun 1829, disusun berdasarkan kemiripan sifat. Yang kedua, hukum oktav, ditemukan oleh Newland tahun 1865, disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Yang ketiga, sistem periodik Mendeleev. Penemu adalah Dmitri Mendeleev, ditemukan tahun 1869, disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Yang keempat, sistem periodik modern. Penemu adalah Henry Moseley, ditemukan tahun 1913, disusun berdasarkan kenaikan nomor atom.
Sekarang kita lihat mengenai sistem periodik modern atau sistem periodik panjang yang ditemukan oleh Henry Moseley. Sistem periodik modern atau sistem periodik panjang itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Dalam sistem periodik unsur modern itu ada istilah perioda. Apa yang dimaksud perioda? Yaitu lajur horizontal dalam sistem periodik unsur. Disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Kemudian ada istilah golongan. Apa yang dimaksud golongan? Golongan itu ada lajur vertikal dalam sistem periodik unsur. Disusun berdasarkan kemiripan sifat. Kita bahas mengenai sistem periodik unsur modern atau sistem periodik unsur panjang yang kita pakai sekarang. Contohnya sistem periodik unsur modern atau sistem periodik panjang. Dalam sistem periodik unsur modern panjang itu adalah namanya deret lantanida dan deret aktitida. Kemudian ada istilah perioda, itu lajur horizontal atau lajur datar. Kemudian ada istilah golongan, itu lajur vertikal atau lajur tegak. Kita bahas mengenai periode atau perioda. Apa yang maksud perioda atau periode? Yaitu lajur horizontal atau datar pada sistem periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur itu terdapat 7 periode atau 7 periode. Periode 1 itu berisi 2 unsur. Periode 2 berisi 8 unsur. Periode 3 berisi 8 unsur. Periode 4 berisi 18 unsur. Periode 5 berisi 18 unsur. Periode 6 berisi 32 unsur. Periode 7 berisi 32 unsur. Dari situ dapat kita kelompokkan bahwa periode 1, 2, dan 3 itu disebut periode pendek. Periode 4, 5, dan 7 disebut periode panjang. Kita lanjutkan mengenai golongan. Apa yang maksud dengan golongan? Golongan itu lajur vertikal atau tegak dalam sistem periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur itu terdapat 18 golongan. Dari 18 golongan dalam sistem periodik unsur dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, golongan utama atau golongan A yang terdiri dari 8 golongan. Golongan 1A itu ada disebut golongan alkali yang berisi unsur H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Untuk mempermudah kita mempelajari, maka dibuat dengan nama jembatan keledai. Jadi hari libur nanti kita robohkan Kaisar Fir'aun. Hari libur nanti kita robohkan Kaisar Fir'aun. Golongan 2A disebut dengan golongan alkali tanah. Berisi Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Bebek mangan cacing seret banget rasani. Jadi bebek mangan cacing seret banget rasani. Terus lanjut, golongan 3A disebut golongan boron. Berisi B, Al, Ga, In, Ti,
TI. Bang Ali gagal injak telur. Bang Ali gagal injak telur. Golongan 4A disebut dengan golongan karbon. C, Si, Ge, Sn, Bb. Jika si genit senang pakai bedak. Jika si genit senang pakai bedak. Golongan 5A disebut golongan nitrogen, berisi N, P, AS, SB, BI. Nani pacaran asik sambil bisik-bisik. Nani pacaran asik sambil bisik-bisik. Golongan 6A disebut golongan kalkogen, berisi O, S, Se, Te, Po. Orang sinting atau orang stres sebaiknya telepon polisi. Ya, orang sinting atau orang stres sebaiknya telepon polisi. Golongan 7A disebut golongan halogen, berisi F, Cl, Bri, dan At. Fanta, Coca-Cola, bir, idaman. Golongan 8A disebut golongan gas mulia atau golongan 0, berisi He, Ne, Ar, Kr, Cr, Nr. Itu Heri nelpon Ari karena sedang rindu. Ya, Heri nelpon Ari karena sedang rindu. Kita lanjutkan mengenai golongan transisi atau tambahan atau disebut golongan B, yang terdiri dari 10 golongan yang terletak antara golongan 2A dan 3A. Jadi antara golongan 2A dan golongan 3A itu ada namanya golongan B atau transisi. Dalam golongan transisi itu ada namanya deret lantanida dan deret aktinida. Kita lanjutkan mengenai sifat-sifat periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur, menurut sifatnya itu secara garis besar itu ada yang namanya unsur logam dan unsur bukan logam atau non-logam. Unsur logam itu terletak di sebelah kiri sistem periodik unsur. Unsur non-logam terletak di sebelah kanan sistem periodik unsur. Batas antara unsur logam dan non-logam itu disebut unsur metaloida atau unsur semilogam. Unsur-unsur yang termasuk unsur metaloida atau semilogam adalah Be, B, Al, Si, Ge, As, Sb, Te, Po, dan At. Unsur-unsur yang terletak di sebelah kiri unsur metaloida atau semilogam disebut unsur logam. Sedangkan yang terletak di sebelah kanan disebut unsur non-logam atau bukan logam. Kemudian ada yang membagi sifat-sifat dalam periodik unsur itu ada yang namanya jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Ada sifat-sifat dalam sistem periodik unsur secara terperinci. Ada 4, itu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai jari-jari atom. Apa yang maksud jari-jari atom? Yaitu jarak dari inti atom sampai lintasan elektron paling luar. Dalam satu periode,
Itu dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Jadi dari kiri ke kanan dalam lajur datar itu jari-jari atomnya semakin kecil. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar. Dari atas ke bawah ya, itu jari-jari atomnya semakin besar. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa atom atau unsur yang terletak di sebelah kanan atas itu mempunyai jari-jari atom yang kecil. Terus yang terletak di kiri bawah mempunyai yaitu jari-jari atom yang paling besar. Yang kedua, energi ionisasi, yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari kulit terluar. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar. Jadi sifatnya ini kebalikan daripada jari-jari atom. Kalau tadi jari-jari atom itu semakin ke kanan semakin kecil, tapi kalau energi ionisasi semakin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi semakin kecil. Jadi dari atas ke bawah energi ionisasinya yang kecil. Kemudian ini sifatnya juga kebalikan daripada jari-jari atom. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan atom atau unsur-unsur yang terletak di sebelah kanan atas itu mempunyai energi yang paling besar. Yang terletak di kiri bawah mempunyai energi ionisasi yang paling kecil. Jadi kalau kita mau mudah mempelajari, Anda hafalkan aja jari-jari atom, atau Anda hafal, setelah itu energi ionisasi yang adalah mempunyai sifat kebalikan daripada jari-jari atom. Ketiga, afinitas elektron, yaitu besarnya energi yang dilepaskan pada saat sebuah atom menerima elektron. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Jadi sifat-sifatnya itu afinitas elektron dalam satu periode itu sama dengan yaitu energi ionisasi. Dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron semakin kecil. Juga sifat-sifatnya dalam satu golongan sifat afinitas elektron sama dengan sifat energi ionisasi. Yang ketiga atau keempat itu keelektronegatifan. Atau apa yang dimaksudkan keelektronegatifan, yaitu ukuran kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatannya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar. Jadi ini sifatnya itu sama dengan energi ionisasi dan afinitas elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin kecil. Jika ini sama sifatnya dalam satu golongan. Ini sifatnya sama dengan afinitas elektron dan energi ionisasi. Jadi mengenai sifat-sifat dalam sistem periodik, mengenai jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan, Anda yang pelajari, yang Anda pegang itu mengenai jari-jari atom. Itu sebagai akar. Itu Anda pegang, Anda hafalkan, Anda pelajari, Anda pahami. Bahwa dalam jari-jari atom itu dari kiri ke kanan semakin kecil atau dalam satu periode. Kemudian dari atas ke bawah semakin besar. Atau dalam satu golongan dari atas semakin besar. Sehingga yang lainnya sifatnya adalah kebalikannya. Ya, jadi energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan itu sifatnya kebalikan daripada jari-jari atom.
Demikianlah yang dapat kita pelajari pada pertemuan hari ini. Seperti biasanya sebelum kita berpisah, jadi ada beberapa soal. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Bagaimana pendapat periodik unsur menurut Dobriner, B. Newland, C. Mendeleev, D. Henry Moseley. 2a. Apa yang dimaksud dengan periode? B. Berapa jumlah periode dalam SPU? C. Berapa jumlah unsur yang terdapat pada I1 periode 3, I2 periode 4. 3a. Apakah yang dimaksud dengan golongan? B. Berapa jumlah golongan dalam sistem periodik unsur? Sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada I1 golongan alkali tanah, I2 golongan gas mulia. 4. Berikut adalah potongan dari sistem periodik unsur. Ini potongan daripada sistem periodik unsur. Berdasarkan data di atas, tentukan A. Unsur yang satu periode dengan unsur C. B. Unsur yang satu periode dengan unsur E. C. Unsur yang mempunyai sifat jari-jari atom terbesar. D. Unsur yang mempunyai sifat keelektronegatifan terbesar. E. Unsur yang mempunyai sifat energi ionisasi terkecil. Demikianlah pada pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum berpisah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.